عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan at-taubah wazifatul umur. Bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala adalah pekerjaan seumur hidup seorang hamba. Allahu akbar. Ketika seseorang bekerja ada masa pensiunnya mungkin ikhwan. Tapi tidak dengan taubat kepada Allah azza wa jalla. Selama nyawa kita masih ada di kandung badan kita, selama kita hidup di atas muka bumi ini, kewajiban bagi diri kita untuk kembali kepada Allah azza wa jalla dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah azza wa jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti selalu senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Lihat, Rasul menggunakan kata-kata khata'un, sighah mubalaghah, sifat mubalaghah, sesuatu yang senantiasa atau selalu. Jadi kita berbuat dosa dan kesalahan bukan 1-2 kali, bukan 10-20 kali, tapi senantiasa dan selalu berbuat dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang-orang yang senantiasa selalu terjatuh dalam dosa dan kesalahan, yang paling terbaik di antara mereka adalah orang yang sering senantiasa bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Perhatikan baik-baik ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah azza wa jalla, kalian berbuat dosa dan kesalahan siang dan malam. Kalau seorang atasan, majikan, bos mengatakan kepada bawahannya, kalian ini buat salah setiap hari siang dan malam, kira-kira lanjutannya apa ikhwan? Saya akan pecat kalian, saya akan hukum kalian. Tapi ini bedanya makhluk dengan sang khalik ikhwan. Allah azza wa jalla mengatakan dalam hadis qudsi ini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan dosa siang dan malam, kata Allah. Apa lanjutannya? Apakah Allah azza wa jalla akan mengazab tiba-tiba? Tidak. Allah mengatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah azza wa jalla, mengampuni semua dosa. Allahu akbar. Yang Allah azza wa jalla sebutkan adalah sifat Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya. Padahal hamba tersebut berbuat dosa dan kesalahan siang dan malam. Bayangkan, subhanallah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah azza wa jalla, mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni. Perintah dari Allah azza wa jalla, mintalah ampunan kepada aku. Aghfir lakum. Maka aku akan ampuni diri kalian semua. Allahu akbar. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Berapa banyak diri kita untuk
mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih dalam sehari sibuk luar biasa. Padahal dosa kita luar biasa menggunung, ikhwan. Dosa kita luar biasa menggunung. Karena itu ingat baik-baik bahwa manusia adalah seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Di antara pekerjaan manusia tersebut kembali kepada Allah dengan taubatnya kepada Rabbul Alamin. Para ulama mengatakan dari sekian banyak ada 3 hal yang bisa memotivasi diri kita untuk selalu kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat 3 hal ini baik-baik, ikhwan, sehingga kita akan selalu senantiasa rajin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kata para ulama, motivasi pertama untuk kita selalu kembali bertaubat kepada Allah, ketahuilah bahwa kita tidak akan mungkin pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kita pendosa, ikhwan. Kita pendosa, subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan ayat tentang menundukkan pandangan di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada kaum mukminin yang laki-laki beriman agar tundukkan pandangan mereka, jaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang kalian kerjakan. Katakan kepada kaum mukminat, wanita yang beriman, agar tundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Kemudian Allah jelaskan panjang ayat itu. Di ujung ayat itu Allah menyebutkan apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, hai orang-orang yang beriman. Lihat, yang dipanggil oleh Allah bukan hanya orang-orang yang berdosa, bukan ayyuhal muznibun, ayyuhal mu'minun, kata Allah. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa orang-orang beriman itu bertaubat? La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini, perhatikan ya ikhwan, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh manusia yang tidak bisa menundukkan pandangannya, yang mungkin menundukkan pandangan itu bukan termasuk dosa besar, tapi Allah menyuruh manusia yang tidak bisa menundukkan pandangannya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan dosa yang lain, ya ikhwan? Bagaimana dengan dosa yang lain? Dosa lisan menggibah, dosa tangan menzalimi orang, dosa kemaluan berzina, dosa kaki melangkah ke tempat yang haram, dan seterusnya. Kalau dosa mata ini saja Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk bertaubat kepadanya, bagaimana dengan dosa yang lain, ya ikhwan? Kita pendosa, ya ikhwan. Motivasi yang pertama, ingat baik-baik, kita nggak mungkin luput dari dosa dan kesalahan. Kita tidak mungkin luput dari dosa dan kesalahan yang pertama. Jadi ketika kita bertaubat kepada Allah, bukan hanya kemudian seremonial belaka, bukan hanya kemudian hanya formalitas belaka, tidak. Tapi memang kita pendosa, subhanallah. Ini yang bisa memotivasi diri kita untuk selalu kembali kepada Allah dengan taubat kepada Allah. Motivasi yang kedua, kata para ulama, ketahuilah wahai manusia, kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah sempurna ibadah kita. Ibadah kita kepada Rabbul Alamin tidak akan pernah sempurna sebagaimana yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Gak bisa. Maka jangan pernah ujub, jangan pernah bangga dengan amal saleh kita, jangan pernah bangga dengan ibadah kita, jangan pernah bangga dengan ilmu kita, jangan pernah bangga dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Contohnya amal saleh. Karena kita beribadah kepada Allah nggak mungkin sempurna. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan setelah selesai sholat 5 waktu kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar setelah sholat wajib, bayangkan. Di antara zikir ba'da shalah. Kalau setelah berbuat maksiat istighfar, selesai, masuk akal. Ini setelah beribadah kepada Allah, sholat luar biasa, diperintahkan di antara sunnah Nabi untuk beristighfar kepada Allah. Untuk apa? Untuk menambal sholat kita yang pasti di dalamnya banyak kekurangan, ikhwan. Istighfar ini untuk menambalnya. Allahu Akbar. Selesai dari kajian ilmu, kita diperintahkan untuk membaca doa kafaratul majlis. Yang ketika seseorang dalam majlis tersebut ada dosa dan kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja, Allah Azza
Azza wa Jalla akan ampuni. Selesai majelis ilmu, bukan selesai berbuat dosa, bayangkan. Maka ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita, seluar biasa apapun ibadah kita, nggak akan pernah sempurna, ikhwan. Ibadah kita pasti di sana dan di sini ada kekurangan. Ibadah kita tidak bisa kita sempurna sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Ingat baik-baik, sehingga kita nggak mungkin pernah ujub, sehingga kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah. Karena kita tahu ternyata kita beribadah yang itu tujuan kita diciptakan, ternyata ibadah kita belum sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Motivasi yang ketiga, ikhwan. Yang pertama, kita mengingat bahwa kita seorang pendosa. Yang kedua, kita mengingat bahwa ibadah kita tidak akan pernah sempurna sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Dan yang ketiga, ketahuilah wahai manusia, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sempurna rasa syukur kita kepada Rabbul Alamin. Kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah perintahkan syukur kepada kita, baik dengan hati, lisan, ataupun amal perbuatan. Gak bisa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian minta wahai manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu dua sifat yang melekat bagi kita, ikhwan. Zalim dan ingkar. Mau atau tidak mau, menyadari atau tidak, zalim dan ingkar akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak ingkar? Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita kembalikan kenikmatan itu dengan sebuah amal kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Kita naikkan, kembalikan nikmat-nikmat tersebut dengan amal dosa kepada Allah, dan hati kita merasa tenang ketika berbuat dosa. Padahal kita berbuat dosa dengan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhwan. Gak bisa. Tidak bisa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna, total, luar biasa. Gak bisa. Innal insana la zalumun kafar. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl, surah ke-16 ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah selipkan harfut ta'kid di situ, lamut taukid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika setelah Allah sebutkan tentang nikmat, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya, ketahuilah wahai manusia, Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan Allah Azza wa Jalla sifati dirinya dalam Al-Quran bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang hampir 100 kali di dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kita mau kembali kepada Allah atau tidak, ya Allah. Kita hamba Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan dosa. Jangan pernah merasa diri kita sudah dapatkan surga Allah, amal ibadah kita sudah luar biasa. Tidak. Nabi SAW, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, manusia yang paling cintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam satu harinya beristighfar, bertaubat kepada Allah 70-100 kali. Bagaimana dengan kita, ikhwan? Bagaimana dengan kita yang kita tidak tahu sama sekali apakah dosa-dosa kita akan diampuni atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla? Dan kita hanya bisa berharap kepada Allah dengan harapan yang kuat luar biasa. Tapi harapan ini harus dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. 3 motivasi ini, ingat di dalam kepala kita, sehingga kita akan selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan istighfar dan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.